Halo, selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang, ya ampun, dekat banget sama kita, tapi sering kita lupakan, yaitu soal indera kita. Kekuatan dan, sekaligus kelemahannya. Kita akan pakai materi yang Anda bagikan, khususnya fokus ke bab 3 soal indera ini. Kita mau bongkar gimana sih alat navigasi utama kita, mata, telinga, kulit, kok malah bisa bikin kita nyasar. Jadi misi kita kali ini bukan cuma sekedar, oh ya indera bisa nipu, tapi lebih dalam lagi. Kenapa sih persepsi kita itu nggak selalu jadi cermin persis dari realitas? Terus apa artinya ini buat pemahaman kita soal bikin kesalahan pada umumnya? Coba deh, Anda tanya ke diri sendiri. Kapan terakhir kali Anda 100% yakin sama yang Anda lihat atau dengar? Tanpa ada ragu sedikit pun, gitu. Itu pertanyaan pembuka yang bagus banget. Soalnya kegagalan indrali ini ya seperti yang dibahas di materi Anda, ini salah satu bentuk kekeliruan paling dasar, paling fundamental. Tapi seringnya kita anggap remeh kan? Sering dengar, loh saya lihat sendiri kok. Seolah-olah ngelihat itu udah pasti benar. Padahal proses persepsi itu wah jauh lebih rumit dan terus terang aja lebih rentan dari yang kita bayangkan. Pembahasan kita kali ini bakal fokus ke sifat dasar kerentanan ini. Oke, siap. Biar lebih kebayang, kita langsung aja lompat ke contoh klasik yang, wah ini sih keren banget. Cerita nyata dari dinginnya Arktik. Kita mundur ke tahun 1818. Ada Kapten John Ross. Dia navigator angkatan laut Inggris yang disegani lah. Lagi mimpin ekspedisi penting buat cari jalur barat laut. Itu loh, rute laut legendaris yang diharapkan bisa nyambungin Atlantik sama Pasifik lewat perairan Arktik Kanada. Wah, taruhannya gede nih, reputasi juga. Nah, waktu itu, kapal si Ross ini masuk ke perairan luas yang kayaknya menjanjikan banget, namanya Lancaster Sound. Udah pada berharap nih, wah jangan-jangan ini jalurnya. Tapi, tiba-tiba, di kejauhan, Ross lihat sesuatu yang bikin dia berhenti. Ada barisan pegunungan, kelihatan kokoh, megah, nutupin jalan di depan. Dia catat dong dengan teliti di log kapalnya, terus dia kasih nama Pegunungan Croker, buat menghormati pejabat angkatan laut waktu itu. Buat Ross, ya udah, ini jalan buntu, balik kanan. Nah, di sini nih ceritanya jadi seru. Ada perwira keduanya Ross, namanya William Parry. Dia di kapal lain agak ketinggalan sedikit. Pas dia sampai di lokasi yang sama, dia nggak lihat itu pegunungan. Sama sekali nggak ada. Pas ekspedisi balik ke Inggris, laporan beda ini jadi heboh, kontroversi besar. Ross dituduh macam-macam, terlalu cepat nyerah lah, pengecut lah, bahkan ada yang bilang dia ngarang cerita biar nggak usah maju lagi. Reputasinya langsung jatuh. Kebayang nggak sih gimana stresnya si Ross? Kebayang banget. Dan ini bukan sekedar soal beda pendapat antar pelaut ya. Ada aspek penting di sini soal gimana kita percaya sama kesaksian mata kita sendiri. Si Perry ini yang lebih muda, lebih ambisius, dia ngotot nggak ada gunung. Angkatan laut juga mungkin ya karena ada kepentingan politik atau pengen banget nemuin jalur itu, jadi lebih percaya laporan Perry yang optimis. Terus gimana kelanjutannya? Nah, ini yang luar biasa. Setahun kemudian, 1819, Angkatan Laut kirim Perry lagi buat buktiin omongannya dan lanjutin pencarian. Oke. Perry berlayar lagi nih ke Lancaster Sound, ke titik di mana Ross lihat penghalang itu. Dan kali ini, coba tebak. Dia lihat juga gunungnya? Persis. Perry melihat pegunungan yang sama persis kayak yang digambarkan Ross. Pemandangannya sama, kelihatan kokoh, nggak bisa dilewatin. Wah, terus dia balik juga dong? Nah ini kuncinya. Si Perry ini entah karena yakin sama pendirian awalnya atau karena instruksi buat terus maju, dia nggak mau balik. Dia perintahin kapalnya buat terus aja berlayar ke arah pegunungan itu. Nekat banget. Dan pas mereka makin dekat, pegunungannya mulai kayak beriak gitu, bentuknya aneh. Terus ya mereka layar aja nembus itu. Nggak ada apa-apa di sana. Hah? Jadi? Pegunungan Croker itu ternyata cuma fata morgana raksasa. Ilusi optik. Astaga, fata morgana. Segede pegunungan. Tepatnya, itu contoh yang spektakuler dari apa yang disebut fata morgana superior atau fata morgana Arktik.
Ini fenomena optik yang terjadi karena kondisi atmosfer khusus, biasanya di kutub atau di atas air dingin. Lapisan udara dingin di dekat permukaan itu ngebengkokin cahaya dari objek yang jauh banget. Bisa jadi itu gunung es, daratan, atau kapal lain yang sebenarnya di bawah horizon. Cahayanya dibelokin jadi objek itu kelihatan kayak keangkat, bentuknya jadi aneh, kadang kebalik. Jadi kayak ada pegunungan di langit gitu. Wow, Jadi ini bukan halusinasi ya, ini fenomena optik beneran yang nipu mata. luar biasa. Satu pegunungan utuh itu ternyata cuma hasil pembiasan cahaya. Gila sih. Kisah Ross ini bener-bener nonjok ya, nunjukin betapa gampangnya indera kita, bahkan mata navigator paling pengalaman sekalipun, bisa ketipu sama kondisi alam. Betul, dan dampaknya itu lebih jauh dari sekedar cerita pelayaran. Kayak yang ditekankan di materi Anda, kasus Ross ini nyentuh inti persoalan. Kenapa kita bisa salah? Ya karena kegagalan di tingkat paling dasar, persepsi sensorik. Pentingnya hal ini digarisbawahi sama pemikir kayak James Sully yang Anda sebut tadi. Di bukunya Illusions, akhir abad 19, Sully ngelakuin sesuatu yang cukup radikal waktu itu. Dia pakai ilusi sensorik kayak Fata Morgana tadi, ilusi optik lain, salah dengar, itu sebagai semacam model dasar atau template buat memahami semua bentuk kesalahan manusia lainnya. maksudnya gimana tuh model dasar? Gini, ilusi sensorik kan relatif gampang dipelajari ya. Kita bisa kontrol rangsangannya, kita ukur responsnya. Nah, Sully berpendapat kalau kita bisa paham mekanisme gimana mata bisa ketipu lihat garis lurus jadi bengkok, atau telinga salah nentuin arah suara, kita bisa dapat wawasan mendasar soal proses kognitif yang lebih tinggi. Dia lihat kegagalan persepsi itu bukan cuma anomali, tapi kayak jendela buat ngintip cara kerja pikiran kita, dan gimana pikiran bisa keliru pas menilai, mengingat, atau bahkan bernalar. Jadi, ini kayak fondasi buat ngertiin kesalahan-kesalahan lain yang lebih kompleks gitu. Wah, itu sudut pandang yang menarik banget. Jadi, salah lihat pegunungan Crocker itu bukan cuma soal fisika atmosfer, tapi juga soal, ya, cara kerja pikiran kita. Atau cara gagalnya gitu ya. Ini jadi ngingetin saya betapa dalamnya hubungan antara melihat dan tahu dalam bahasa kita sehari-hari. Kita sering banget pakai metafora visual kan? Kalau kita paham, kita bilang, oh saya lihat sekarang. Atau oh I see. Orang bingung dibilang ada dalam kegelapan. Terus kalau dapat pencerahan, kita melihat cahaya. Kayaknya emang udah tertanam gitu ya, nyamain kejelasan visual sama kebenaran. Ini jadi muncul pertanyaan buat Anda nih. Seberapa sering sih kita, tanpa sadar, nganggap apa yang kita lihat itu ya udah, rekaman langsung dari kenyataan. Kita lihat sesuatu, langsung mikir, ya emang gitu. Padahal, mungkin ada proses lain di baliknya ya. Tepat sekali. Nah, disinilah materi Anda itu menantang asumsi umum kita. Kesalahpahaman yang sering terjadi itu kan kita mikir indera kita kayak kamera video atau mikrofon gitu. Cuma merekam data mentah dari luar secara pasif, objektif. Kenyataannya, seperti yang dijelasin di sumber itu, persepsi itu proses yang jauh lebih aktif. Dan yang penting, interpretatif. Model yang lebih akurat itu gini. Persepsi itu sama dengan sensasi, ditambah interpretasi. Nah, ini kuncinya. Sensasi plus interpretasi. Oke. Sensasi itu data mentah yang diterima organ indera kita. Cahaya masuk retina, getaran udara getarin gendang telinga, tekanan di kulit, itu input fisiknya. Tapi data mentah ini belum ada artinya sampai diolah dan ditafsirkan sama otak kita. Otak nggak cuma nyatet ada gelombang cahaya sekian nanometer. Otak menafsirkannya sebagai warna biru. Otak nggak cuma deteksi pola getaran suara, otak mengenalinya sebagai, oh ini suara langkah kaki, oh ini musik. Nah, interpretasi inilah langkah kuncinya. Otak kita secara aktif ngatur data itu, ngasih makna, bahkan kadang ngisi bagian yang kosong, berdasarkan pengalaman kita, harapan kita, konteksnya. Celah antara sensasi mentah sama hasil interpretasi akhir inilah. Ya disitulah potensi kesalahan persepsi bisa nyelip masuk. Kayak yang dialami Kapten Ross tadi. Tunggu dulu, ini implikasinya lumayan gede ya. Kalau persepsi itu selalu melibatkan interpretasi aktif dari otak, dan interpretasi ini tergantung pengalaman sama ekspektasi kita. Berarti apa yang kita anggap realitas objektif itu sebenarnya selalu ada unsur subjektifnya dong. Terus gimana kita bisa yakin 100% interpretasi kita itu akurat setiap saat? Kan kita nggak bisa loncat keluar dari otak kita sendiri buat bandingin persepsi kita sama realitas aslinya. Dan kayak kasus Ross tadi, ngandelin orang lain buat konfirmasi juga nggak selalu jaminan ya.
Kan mereka pakai sistem persepsi yang sama juga, yang interpretatif juga. Bisa aja kita semua bareng-bareng salah menafsirkan sesuatu. Kayak orang dulu lihat matahari muterin bumi yang diem. Jangan-jangan ada aspek realitas sekarang yang kita salah persepsi gara-gara interpretasi bawaan otak kita. Potensi kesalahan itu sangat nyata ya. Dan sadar akan hal ini penting sih buat ya kerendahan hati intelektual lah. Tapi penting juga buat nggak langsung lompat ke kesimpulan kalau persepsi kita itu nggak bisa diandelin sama sekali. Materi Anda kan juga nyinggung sisi lain dari interpretasi ini. Seringnya proses aktif otak ini justru sangat membantu. Sangat adaptif, bikin kita bisa berfungsi efektif di dunia. Jadi interpretasi itu nggak selalu berarti salah interpretasi. Oke, gimana contohnya tuh? Coba kita lihat beberapa contoh yang mungkin ada di sumber Anda ya. Satu fenomena penting itu namanya konstansi perseptual. Ambil contoh konstansi ukuran. Pas Anda lihat temen jalan ngejauh, gambar dia di retina Anda kan secara fisik mengecil tuh. Iya bener. Kalau otak cuma proses sensasi mentah, Anda mungkin mikir teman Anda beneran nyusut. Aneh kan? Tapi otak Anda secara otomatis ngitung informasi jarak dari petunjuk visual lain, terus dia kayak kalibrasi ulang persepsi ukurannya. Jadi Anda tetap ngelihat teman Anda itu ya ukurannya normal, cuma lagi jauh aja. Nah, ini interpretasi aktif yang bikin persepsi kita lebih stabil dan berguna. Contoh lain, konstansi warna. Warna sebuah benda itu kelihatan relatif sama meskipun kondisi cahayanya berubah drastis. Misalnya di bawah matahari terik sama di bawah lampu neon di ruangan. Secara fisik, gelombang cahaya yang dipantulin objek itu bisa beda banget. Tapi otak kita melakukan semacam koreksi warna otomatis berdasarkan asumsi soal sumber cahayanya. Makanya kita tetap lihat apel itu ya merah, mau di luar atau di dalam. Jadi otak kita itu kayak editor foto otomatis gitu ya? Yang terus-terusan nyesuaiin gambar biar kelihatan masuk akal? Haha, bisa dibilang gitu. Dalam arti, dia ngolah data mentah biar cocok sama model dunia yang konsisten di kepala kita. Contoh paling dramatis mungkin fenomena titik buta atau blind spot di tiap mata kita. Ada area kecil di retina tempat saras optik keluar ke otak, nah di situ nggak ada sel penangkap cahaya. Secara teknis, harusnya kita lihat ada 2 lubang hitam kecil di pandangan kita. Tapi saya nggak lihat lubang hitam apa-apa sekarang. Tepat. Karena otak Anda secara otomatis, tanpa Anda sadari, dia misi kekosongan itu. Dia pakai informasi visual dari area di sekitar titik buta buat nebak kira-kira apa yang harusnya ada di situ. Jadi pengalangan visual kita mulus lengkap. Ini contoh kuat banget gimana otak secara aktif membangun persepsi kita, bukan cuma merekam pasif. Konstruksi ini biasanya sangat berguna, bikin kita lihat dunia yang utuh. Tapi ya, tetap aja, itu sebuah konstruksi. Oke. Jadi, interpretasi ini kayak pedang bermata dua ya. Di satu sisi, dia bikin kita bisa paham dunia dengan stabil, efisien, ngatasi perubahan ukuran, warna, bahkan isi bagian yang hilang. Tapi di sisi lain, ya proses interpretasi yang sama inilah yang jadi pintu masuk buat kesalahan. Dari ilusi optik simple sampai fata morgana dramatis kayak pegunuran Crocker tadi. Mekanisme yang sama yang bantu kita, di kondisi lain malah bisa menyesatkan kita. Anda nangkep intinya dengan sangat baik. Proses interpretasi ini bukan cacat sistem, tapi emang fitur inti dari cara kerja sistem persepsi kita. Sistem ini berevolusi buat ngasih kita pemahaman yang berguna soal lingkungan kita. Dan kadang, itu artinya ngorbanin akurasi literal demi koherensi atau kecepatan respons. Kesalahan persepsi, kalau dilihat dari sudut pandang ini, bukan kegagalan total sistem, tapi ya produk sampingan yang nggak terhindarkan dari cara kerja sistem itu sendiri. Karena kita ceroboh atau kurang info, tapi bisa jadi emang karena cara kerja dasar otak kita pas interaksi sama dunia. Kisah Kapten Ross, yang awalnya kayak kasus sial atau nggak kompeten gitu ya, sekarang jadi kelihatan sebagai ilustrasi ekstrim dari proses yang terjadi di kita semua, tiap saat. Meskipun biasanya skalanya jauh lebih kecil dan nggak berbahaya. Benar sekali. Dan pelajaran dari kegagalan persepsi ini punya gaung yang lebih luas lagi. Kalau fondasi paling dasar interaksi kita sama dunia, yaitu persepsi sensorik, aja udah melibatkan konstruksi dan interpretasi aktif, apa artinya ini buat keyakinan dan penilaian kita yang lebih kompleks? Yang dibangun di atas fondasi itu? Oke. Coba kita rangkum dulu ya apa yang udah kita gali dari materi Anda sejauh ini. Pertama, kesalahan indrawi, kayak yang dialami Kapten Ross, itu bukan kejadian aneh, tapi contoh mendasar dari potensi kekeliruan manusia. Akarnya ya di cara kerja persepsi kita.
Kedua, persepsi itu bukan rekaman pasif, tapi proses aktif. Otak menafsirkan data sensorik mentah. Rumusnya tadi, persepsi sama dengan sensasi plus interpretasi. Ketiga, proses interpretasi ini meskipun seringnya berguna banget, kayak konstansi ukuran, warna, ngisi titik buta, tapi ini juga celah tempat kesalahan bisa muncul. Mekanisme yang sama bisa bikin ilusi. Ringkasan yang bagus sekali. Dan ini mengarahkan kita ke, ya mungkin semacam pemikiran penutup buat Anda bawa pulang dan renungkan. Mengingat kontak paling dasar kita sama realitas lewat indera itu udah disaring lewat lensa interpretasi dan rentan salah, seberapa besar sih keyakinan yang pantas kita taruh pada penilaian, keyakinan dan ingatan kita yang lebih kompleks? Keyakinan kita soal sifat orang lain, soal bener nggaknya ideologi politik atau sosial, bahkan soal akurat nggaknya ingatan kita sendiri tentang masa lalu. Semua ini kan pada tingkat tertentu bergantung pada persepsi awal kita. Kalau fondasinya aja bisa goyah sama ilusi atau bias interpretasi bawaan, apa dong implikasinya buat konsep kepastian itu sendiri? Seberapa pasti kita bisa ngerasa soal hal-hal yang kita anggap tahu, kalau proses mengetahui itu sendiri dimulai dengan tindakan interpretasi yang ya berpotensi keliru? Pertanyaan yang dalam ya. Dan mungkin agak bikin nggak nyaman juga, tapi penting banget buat dipikirin. Ini kayak nantang kita buat lebih rendah hati soal apa yang kita yakini, dan lebih terbuka sama kemungkinan kalau kita bisa aja salah, bahkan di level paling dasar sekalipun. Terima kasih banyak Anda sudah bergabung bersama kami dalam penelusuran mendalam soal seluk-beluk indera dan potensi kesalahannya ini. Semoga ada wawasan baru yang bisa Anda petik ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.